terkesan sombong ya. Nggak khawatir, tapi kemudian lempar isu penjegalan secara supranatural, sehingga Anies memakai kekuatan spiritual. Bener kan? Nggak ada kubu Anies, nggak rame. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saya kira Anies Baswedan merupakan salah satu bagian yang menghibur dari kontestasi Pilpres 2024 dengan caranya bermain kata-kata yang sebenarnya isinya itu kontradiktif ya. Misalnya, dia minta publik melihat rekam jejaknya di DKI Jakarta. Padahal sudah jadi pengetahuan umum bahwa banyak program Anies yang gagal di Jakarta, seperti rumah DP 0 rupiah. Banyak pula persoalan yang tidak diurus oleh Anies, seperti soal penyediaan fasilitas MCK dan penyediaan air bersih buat warga. Stadion JIS hasil ngutang ke pemerintah pusat yang kerap dipakai sebagai prestasi Anies pun, lama-kelamaan terungkap banyak kekurangannya. Kemudian Anies juga selalu mengkampanyekan perubahan, tapi dia sendiri ogah memaparkan visi dan misinya. Capres kok nggak punya visi dan misi ya? Maunya hanya bikin perubahan, tapi nggak tahu mau merubah jadi apa. Kan lucu ini. Lebih lucu lagi jika melihat apa kata Anies soal visi dan misi. Kata Anies, Indonesia dibangun dengan gerakan, bukan dengan program. Jadi Anies menawarkan rekam jejak, bukti konkret bukan visi misi. Karena visi misi itu hanya karangan katanya. Saya ulangi ya, Anies tidak menawarkan visi dan misi karena visi dan misi itu hanya karangan. Kata-kata yang sangat lucu dan tidak masuk akal ya, mengingat Anies sendiri kan pernah jadi dosen. Masa ngajarin ini kepada mahasiswanya? Lanjut ya, sesudah pernyataan itu, kembali Anies memberikan pernyataan lain soal visi dan misi. Sekali lagi, Anies menyebut bahwa ketika dia menjalani safari politik di berbagai daerah, dia menawarkan rekam jejaknya ketika jadi gubernur di Jakarta, bukan menawarkan visi misi. Karena visi misi itu hayalan katanya. Kita ulangi lagi ya, kata Anies, visi dan misi itu hayalan. Ini makin absurd ya. Lah dulu waktu kampanye jadi gubernur, apa namanya yang Anies tawarkan kalau bukan visi dan misi? Artinya, dulu A, sekarang B, dulu tahu, sekarang tempe. Apa yang Anies katakan sangat berlawanan dengan apa yang dulu dia lakukan. Semakin lucu lagi jika ada yang percaya dengan kata-kata Anies soal visi dan misi ini. Berarti yang didukung dan yang mendukung sama-sama lucu ya. Kalau nggak ada mereka, nggak ramai nih pemilu. Nah, Anies baru saja mendapat panggung untuk tampil di depan publik. Para relawannya bikin acara deklarasi di Stadion Tenis Indoor Senayan pada hari Minggu lalu. Tentu saja Anies hadir untuk menyampaikan pidatonya. Kapan lagi kan bisa berpidato di Jakarta dengan kepastian didengarkan oleh banyak orang? Ini lucu juga saya kira, mengingat seringnya Anies dicuekin sama warga Jakarta kan? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies dalam pidatonya. Namun saya kira yang paling lucu dalam pidatonya ini adalah satu bagian ini ya, yakni ketika Anies bicara mengenai lawan politiknya yang punya kekuatan politik lebih besar ketimbang koalisi yang mengusung Anies. Karena kabarnya kan sedang ada pembentukan koalisi besar atau koalisi raksasa di kalangan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam kompetisi di 2024, menurut Anies, dia dan para relawan akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Apa kata Anies? Ini ya kata Anies. Kita tidak pernah gentar dengan kekuatan material. Kita tunjukkan kekuatan spiritual kita. Kata-kata Anies ini bisa menimbulkan multitafsir ya. Yang lucu tentunya. Anies bilang dia tidak gentar dengan kekuatan material, seakan dia ini miskin, gak punya apa-apa. Padahal bukannya Anies suka naik jet pribadi ke berbagai daerah? Pesawat jet itu kan pastinya bukan milik Anies ya, namun penggunaannya pasti butuh dana yang besar, ya kan? Safari politik Anies dan berbagai door prize fantastis yang ditawarkan di berbagai acara Anies juga butuh dana besar. Ayo, siapa yang ngongkosin? Kekuatan spiritual juga bisa diterjemahkan dengan kekuatan gaib. Apakah ini artinya Anies akan memakai pertolongan dukun untuk memenangkan Pilpres 2024?
Ini kok sejalan ya dengan pernyataan Surya Paloh di media. Dalam wawancara dengan sebuah media, Surya Paloh mengklaim adanya penjegalan, ya, penjegalan yang dihadapi oleh Anies Baswedan. Surya Paloh tidak mengetahui siapa yang menjegal Anies. Namun katanya terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu. Ada desiran, tapi angin itu tidak bisa ditangkap. Begitu kata Surya Paloh. Puitis ya. Dan Surya Paloh pun menyebut adanya kemungkinan penjegalan itu berasal dari supranatural. Wah, mainnya sudah dunia klinik ini ya. Ya bisa jadi ya maksud Anies sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Surya Paloh. Melawan serangan supranatural dengan kekuatan spiritual. Cinta ditolak, dukun bertindak. Interpretasi ketiga dari pernyataan Anies soal kekuatan spiritual melawan kekuatan material tadi, saya kira bisa dilihat dari rekam jejaknya bahwa Anies pernah punya utang mencapai 92 miliar rupiah yang tidak pernah dibayar. Namun kemudian diikhlaskan oleh Sandiaga Uno pada tahun ini. Sesudah soal utang ini terungkap. Jadi kalau tidak terungkap, ya nggak bakal pernah dibayar ya. Oh. Ini sejalan dengan pernyataan Anies tadi ya, bahwa Anies melawan kekuatan material dengan kekuatan spiritual, melawan utang yang sifatnya material dengan tidak membayarnya, melainkan menunggu sampai diikhlaskan oleh yang ngasih utangan. Gitu ya. Apakah ketika Anies memakai dana utangan dari pemerintah pusat untuk membangun stadion JIS, yakni sekitar 4,5 triliun rupiah, itu dalam pikiran Anies akan dilunasi dengan kekuatan spiritual juga? Makin absurd dan makin kocak ya. Begitulah berbagai interpretasi terhadap kata-kata Anies ya. Ya memang kubu Anies ini sukanya belagak jadi korban, playing victim. Waktu safari politik di berbagai daerah katanya ada yang menghalangi. Lalu soal penjegalan Anies itu kan sudah digembar-gemborkan beberapa kali sejak tahun lalu ya, oleh Demokrat dan sekarang oleh Surya Paloh. Seakan Anies ini jadi orang susah yang pantas dikasihani. Namun di lain sisi katanya Nasdem dan PKS tidak khawatir soal elektabilitas Anies yang selalu berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kemudian terkait soal ditinggalnya Nasdem dalam pertemuan para ketum partai dengan Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu, Nasdem katanya juga nggak khawatir. Terkesan sombong ya, nggak khawatir, tapi kemudian lempar isu penjegalan secara supranatural, sehingga Anies memakai kekuatan spiritual. Bener kan? Nggak ada kubu Anies, nggak rame. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siber TV ya. Kura-kura memang juara.